Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Kita mau entry dari trading plan-nya teman-teman yang ada di grup ya. Oke, ini ini sebentar. Dari Bang Roni ya. Gold ya, sell TP1, TP2, SL. Oke. Nah, jadi ini Bang Roni sudah kasih screenshot ya, kemudian sudah marking, kasih analisanya. Oke, nanti kita akan entry ya, ini ya. Ini ya. Sebelumnya ada dua Bang Roni sudah entry ya, dan hit TP semua ya. Keren ya, mantap mantap. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju MetaTrader-nya ya. Oke. Tadi Bang Roni menggunakan time frame M5 ya untuk strukturnya. Ini saya gambarkan sebentar. Di sini ya tadi ya Bang Roni marking boss. Oke. Berarti di atas itu adalah high validnya ini. Dan Bang Roni sudah menganalisa bahwa ketika high ini nanti di break maka menjadi real chok ya. Oke, langsung aja kita gaskan ya. Entry sell ya. Ini agak sedikit terlambat tapi nggak apa-apa lah ya. Harga sudah running ya. Tadi trading plan-nya Bang Roni di 2348. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang SL 2352. Oke. Mana? Itu ya. Di atasnya high valid ya. Oke. Sekarang TP-nya ini TP-nya ada dua ya guys ya. Saya pilih yang TP2 ya. 2334. Oke, SL dan TP sudah dipasang ya. Di sini saya entry satu layer aja ya dari trading plan-nya Bang Roni. Ini untuk keperluan pembelajaran dan latihan ya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya aja ya. Saya doakan trading plan-nya Bang Roni ini berhasil. 2000 years later. Oke guys, ternyata hit SL ya. Nah coba perhatikan, itu sempat turun ya, lumayan ya. Ternyata dia naik lagi dan menyentuh SL. Oke, enggak apa ya Bang Roni ya. Di entry sebelumnya, dua entry sebelumnya Bang Roni sudah TP ya. Dan di entry kali ini SL. Tapi saya rasa tadi yang entry layer 1 Bang Roninya hit TP ya. Oke. Nah, ini saya ambil yang TP2. Oke. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya coba usahakan untuk buat evaluasinya ya untuk Bang Roni ya. Oke guys, sekarang kita evaluasi ya dari trading plan-nya Bang Roni ya. Bang Roni ada dua layer ya sebenarnya ya, tapi saya entry satu layer aja ya. Ambil yang TP di sini. Nah, layer pertama Bang Roni itu RR-nya 1:1,5. Kemudian layer yang kedua 1:3,5 ya. Nah, yang layer pertama ini sudah HTP Bang Roni ya. Kemudian yang layer kedua ini dia sebenarnya sempat turun ya guys ya, lumayan ya, hampir kena HTP tapi dia naik lagi sehingga kena SL-nya. Nah, ini saya nggak tahu Bang Roni apakah pakai BEP atau enggak ya. Oke. Sekarang kita akan evaluasi kenapa entry di sini kok gagal gitu. Ya, tidak berhasil membuat bos kembali. Nah, di sini saya sudah ini ya, kopikan. Nah, ini gambarnya Bang Roni ya. Jadi entry di sini trading plan-nya tapi gagal ya tadi ya. Nah, sebelumnya Bang Roni sempat entry di sini dan hit TP semua ya. Yang entry yang ketiga ini gagal. Oke, enggak apa-apa. Kita evaluasi di sini ya. Nah, ini. Saya akan gambar strukturnya terlebih dahulu ya. Bang Roni menggambarkan di sini ada bos.
Lalu berarti di sini adalah high validnya ya guys ya. Nah, kalau ini high valid, nanti kalau high valid ini di break, maka dia menjadi real choke. Dan ini sudah ditulis Bang Roni ya di grup ya, di trading plan-nya. Jadi kalau ini nanti di break, ini menjadi real choke gitu. Oke. Nah, gini guys. Ini ya. Ini naik kemudian turun, bos. Sebentar. Ini naik sini. Nah, ini berarti inducementnya. Nah, coba perhatikan ini guys. Ini turun sudah bos di sini ya. Sampai titik terendah ini dia naik, level mana yang harus diambil supaya low ini menjadi valid. Berarti kita cari level inducement. Nah, inducementnya apakah ini? Bukan ya, karena ini inside bar ya. Semua di sini adalah inside bar. Maka ini naik, pullback naik, pullback naik. Nah, di sini berarti inducementnya di sini guys. Nah, ini adalah inducement. Ketika ini naik nanti ambil inducement ini, berarti low ini valid ya. Berarti ketika candle bullish ini lahir ya, ambil inducement ini, berarti ini low valid. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa kok Bang Roni trading plan-nya entry di sini gagal ya? Nah, jawabannya sebenarnya kalau dari materi mudah ya guys ya untuk menjawab ini ya. Karena di atas inducement nggak ada entry point yang bagus. Coba perhatikan. Di materi-materi yang sudah saya jelaskan ya guys ya, nggak jarang saya bilang, saya jelaskan bahwa entry point yang bagus minimal fresh ya. Jadi kalau kita berbicara SND minimal fresh, nah itu menjadi salah satu syarat entry point yang bagus. Nah, di sini coba perhatikan. Dari titik tertinggi ini ya, turun, naik, sudah diambil ya. Ini naik, nah ini sudah diambil. Jadi di sekitaran sini ya guys ya, ini nggak ada entry point yang fresh ya, nggak ada SND yang fresh gitu loh di atas inducement. Kan kita mencari entry pointnya kan di atas inducement ya guys ya. Nah, di sini nggak ada. Coba perhatikan. Jadi kalau tidak ada entry point yang bagus guys, maka akan berpotensi untuk menjadi real choke. Kalau kita belajar SMC, teman-teman ingat nggak kondisi di mana harga akan berpotensi menjadi real choke? Saya pernah menjelaskan bahwa yang pertama tidak ada entry point yang bagus, yang kedua inducementnya dekat dengan ekstrim. Tapi gini, kedua kondisi itu tidak berarti harus menjadi real choke. Tetap bisa menjadi bos. Gitu loh guys. Ya, market ya tergantung market makernya mau menjadi bos atau real choke-nya gitu loh. Tapi berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari, nah itu berpotensi menjadi real choke. Maka kita harus berhati-hati ya. Itu bukan kesimpulan keputusan akan menjadi real choke, bukan. Cuman kita harus berhati-hati bahwa ada potensi untuk menjadi real choke gitu. Oke, coba kita lihat lagi screenshotannya Bang Roni ya. Ini ya, entry sebelumnya berhasil semua ya, hit TP semua. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini setelah bos ya. Oke. Bang Roni entry, anggaplah di sini ya, sekitaran sini ya. Kira-kira di sinilah. Nah, ini hit TP. Kenapa kok ini hit TP? Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan standar baku materi kita, coba perhatikan sebelah kirinya. Ini ada entry point yang minimal dia fresh guys. Ya. Ini apa? Nah, ini bentuknya OB terkuat di bumi ini. Loh, ya. Dia hit entry point ya. Langsung bereaksi gitu guys.
Lalu tadi ada entry di sini juga ya. Nah ini ya, dari sini kemudian turun. Nah ini ada entry point juga minimal fresh. Oke, kalau kita lihat dari satu candle ini ya, ini kan nggak fresh, artinya ini di transfer di sini guys. Nah ya, di sini ada imbalance ya kan. Ini juga OB terkuat di bumi, ditransfernya di sini. Nah, dia hit entry point langsung turun gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi trading plan yang ini ya, gagal karena tidak berada pada entry point yang bagus gitu. Kita lihat lagi ini ya screenshotannya. Nah perhatikan ini. Ini Bang Roni ada marking. Nah ini marking entry point gimana ini? Ini ya, ini memang tidak dikasih keterangan ya. Tapi saya meyakini Bang Roni kasih marking ini itu di lower time frame, di M1-nya berarti. Oke, coba kita cek ya. Di sini tadi kan nggak ada ya, nggak ada yang fresh ya. Oke, kemudian kita turun di lower time frame. Nah ini guys. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Inducementnya ini ya, garis ini ya. Berarti di atas inducement ini kita cari yang fresh. Ini turun, semua sudah diambil, sudah termitigasi semua. Ini, nah tinggal ini guys. Ini. Nah, ini masih fresh guys. Ya, di sini ada imbalance. Coba perhatikan. Ini naik tidak memitigasi ini ya. Kemudian naik sebentar. Nah, ini. Seret sampai sini. Nah, ini. Bereaksi ya. Gitu. Ya, tapi kok gagal gitu. Padahal ini fresh. Kok ini oke, ini turun Bang guys. Tapi turun sampai sini tapi dia gagal. Nah, ini kok bisa gini? Padahal kan kita ada loh entry point yang fresh. Nah, gini guys. Materinya tidak seperti itu. Ya, jadi gini. Jika teman-teman acuan strukturnya di time frame M5 ya, di time frame M5 ya semuanya itu ya di M5 guys. Baik inducementnya, baik entry point-nya gitu. Kalau di lower time frame itu hanya untuk keperluan apa? Refinement ya. Jadi contoh di dalam di atas inducement ini contoh ada entry point yang fresh ya, yang bagus ya. Nah, ini zonnya besar. Nah, baru kita turun ke lower time frame untuk refinement. Gunanya untuk apa? Untuk memperkecil resiko gitu. Supaya SL-nya nggak terlalu lebar. Nah, itu fungsi refinement gitu. Jadi tetap pada struktur acuan guys, baik inducement maupun entry point gitu loh. Ya, jadi bukan karena di M1-nya ada entry point yang fresh, maka ini SMC gagal. Enggak seperti itu materinya. Ya, jangan salah ya guys ya. Jadi analisa multi time frame, top down analysis itu hanya untuk ini ya, apa namanya? Mencari confluence, kemudian refinement dan lain sebagainya. Tapi kita harus benar-benar memilih satu time frame untuk struktur acuan gitu. Yang entry saya yang kemarin itu kan juga fresh ya guys ya. Nah di sini ya, waktu market di atas ya. Nah ini ya, ada OB terkuat di bumi ya. Oh, ini nggak ditransfer ya guys ya. Sebentar.
Oh, ini nggak perlu ditransfer, guys. Kalau yang di MT4 saya kemarin, oh karena di MT4 nggak bisa di zoom gini ya. Jadi ini kelihatan masih ada imbalance-nya. Jadi nggak perlu ditransfer ya guys ya. Kalau saya yang di MT4 itu kan, wah saya kurang jeli ya lihatnya ya. Mohon maaf ya guys ya. Oke, tapi nggak masalah lah. Tapi gini. Nah ini kan fresh ya guys ya. Nah berhasil turun kan? Ya bereaksi gitu loh. Jadi kita sesuai materi aja ya. Jadi sesuai konsepnya yang sudah kita pelajari gitu. Oh ya, saya mau sampaikan satu hal lagi guys. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman pernah dengar seseorang ya, entah itu trader atau mentor atau siapapun lah itu, yang mengatakan bahwa sudahlah, kalau loss ya loss aja, terima aja kekalahanmu. Tak usah cari alasan lagi, nggak usah cari pembenaran lagi. Nah, ini harus hati-hati guys. Mencernanya ini harus hati-hati ya guys ya. Kalau loss kita harus terima kekalahan, itu setuju. Tapi kalau dikatakan nggak usah cari pembenaran, nggak usah cari alasan-alasan lagi, jadi nggak perlu evaluasi, nah itu jangan didengerin guys. Jadi gini, masa iya sih guys, kita berbuat kesalahan ya, kita berbuat kegagalan, kita nggak mau evaluasi gitu. Kita melakukan kesalahan, kita nggak tahu nih kenapa kok bisa kita salah, dan kita nggak belajar dari kesalahan itu. Wah ini bahaya guys. Kedepannya kita akan melakukan kesalahan itu lagi. Ujung-ujungnya apa? Jatuh di lubang yang sama. Nah kalau itu terjadi terus-menerus, jatuh di lubang yang sama terus-terusan, kita nggak boleh marah loh kalau orang lain bilang kita itu bodoh. Ya karena kita nggak mau belajar dari kesalahan gitu loh guys. Ya. Nah di trading pun ini sama. Kalau kita gagal, ya kita evaluasi dong gitu. Supaya kita nggak melakukan kesalahan lagi untuk entry ke depannya gitu. Ini hanya saya sharing sedikit mindset aja ya guys ya. Bahwa kalau kita trading itu loss, kita harus terima. Betul, kita harus terima loss kita. Kita harus ikhlas mengakui kekalahan kita. Akan tetapi kan kita juga butuh evaluasi guys. Supaya apa? Kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan strategi kita semakin matang gitu loh guys. Sehingga kita minim melakukan kesalahan. Sehingga akibatnya apa? Lossnya juga minim gitu. Jadi melakukan evaluasi itu bukan untuk mencari pembenaran, bukan untuk mencari alasan. Enggak guys. Ya. Apalagi kita yang pelajar trading ya, kita sedang belajar ini ya butuh evaluasi dong. Kalau kita nggak evaluasi, kita melakukan kesalahan, nanti loss terus lah gitu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya untuk Bang Roni dan teman-teman semua ya. Nah Bang Roni ini menggunakan SMC, jadi saya kasih evaluasi sederhana ya berdasarkan SMC ya gitu. Sebentar guys. Nah ini sebenarnya kalau di time frame yang besar ya, di H1 ya, kalau kita mau lanjutin entry kita ya yang sebelumnya di sini, nah ini kan turun ya. Ini juga ada alasan guys, kenapa kok ini gagal ya, gagal untuk turun, jadinya naik. Ada alasannya. Kalau kita melihat secara ini ya, pola Fibonacci itu juga ada gitu. Ayo, ada teman-teman yang tahu nggak kenapa kalau dari pandangan Fibonacci ini bisa gagal gitu. Next diusahakan bahas lagi ya mengenai Fibonacci ya. Sebenarnya Fibonacci itu bagus ya karena dia lebih simple sebenarnya. Dalam artian hanya mendeteksi pola-pola candle sebenarnya. Ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.